Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laurensius Matthew atau lebih akrab dipanggil Mamet. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Grafika Penerbitan untuk kelas penerbitan 2C. Di sini, saya ingin membicarakan tentang film The Pose. Mulai dari rangkuman cerita, analisis etika jurnalistik dalam film, dan juga beberapa ulasan lainnya untuk pembahasan film ini. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian untuk tugas UAS dari mata kuliah Kode Etik dan Hukum Jurnalistik yang dibimbing oleh Pamul untuk kelas kami. Rilis pada tahun 2017, film tersebut disutradarai oleh Steven Spielberg, seorang sutradara legendaris yang dapat dikenal dengan karyanya Jurassic Park pada tahun 1993. Tidak hanya Spielberg, terdapat aktor dan aktris papan atas yang menjadi tokoh utama. Di antaranya terdapat Tom Hanks sebagai karakter Bradley, Meryl Streep sebagai Catherine, dan Bob Odenkirk sebagai Beck Dickian. Film mengisahkan tentang perjuangan jurnalis dari surat kabar The Washington Post pada tahun 1971 dalam menerbitkan surat-surat Pentagon. Surat tersebut ialah dokumen rahasia negara yang berisikan kebohongan pemerintah Amerika Serikat mengenai Perang Vietnam. Cerita berpusat pada Catherine, seorang yang memiliki bisnis koran dan sedang melalui permasalahan finansial, serta kepala editor The Washington Post, Ben Bradley, yang memiliki niat untuk menjaga integritas jurnalistik pada situasi tersebut. Ketika pemerintahan yang dipresideni Richard Nixon melarang The New York Times untuk melanjutkan publikasi dokumen itu, pihak The Washington Post berhasil mendapatkan salinannya dan dihadapkan pada pilihan sulit. Namun, dengan perundingan sengit mengenai risiko kebangkrutan perusahaan milik Catherine dan ancaman penjara karena dituduh melakukan tindakan spionase, Catherine akhirnya berani mengambil keputusan untuk tetap menerbitkan artikel tersebut demi kebebasan pers. Langkah berani ini berakhir pada kemenangan di Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan pers berhak mengawasi pemerintah. Film ditutup dengan skandal Watergate yang menjadi awal kejatuhan Presiden Nixon. Mungkin setelah kita menonton film tersebut, kita bisa melihat bagaimana film menggambarkan perjuangan, kegigihan, dan juga keberanian para jurnalis dalam menyampaikan fakta ataupun informasi kepada publik sebenar-benarnya, semurni-murninya, tanpa ada intervensi, tanpa ada cut-cut atau sensor-sensor apapun. Meskipun di dalam film, para pihak penguasa berusaha untuk mensabotase ataupun baik lagi seperti mengintervensi supaya informasi yang nanti akan dipublikasikan dapat dialihkan atau dibatalkan supaya tidak dapat diketahui oleh publik. Justru pada poin-poin tersebut integritas dan moral jurnalis sangat-sangat dipermainkan atau sangat dites, karena apakah kita tetap bisa melaksanakan etika tersebut atau moral-moral tersebut atau tugas utama kita sebagai jurnalis yaitu untuk memberikan fakta, apakah kita dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik dan benar. Dan bisa dilihat seperti di film, pada akhirnya meskipun terdapat seperti halangan-halangan tertentu, para jurnalis masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Namun dari segala hal yang telah saya sebutkan, dari moralnya, integritasnya, kegigihan, keberanian, kejujuran, apapun itu, terdapat beberapa poin yang dimana mereka bisa dibilang hampir melanggar kode etik tersebut. Mungkin untuk pelanggaran kode etik jurnalistik yang terlihat di dalam film, menurut saya terdapat dua poin. Poin yang pertama itu adalah pelanggaran mengenai independensi jurnalis. Kenapa independensi jurnalis jadi pelanggaran? Karena menurut saya di dalam film diceritakan atau digambarkan bahwa karakter Catherine memiliki suatu hubungan baik dengan Robert McNamara yang bertindak sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat, dan juga karakter Bradley yaitu yang diperankan oleh Tom Hanks memiliki hubungan baik juga, yaitu hubungan, ketika saya mengulik lagi ternyata ada hubungan tetangga antara karakter Bradley dengan John Fitzgerald Kennedy. Mungkin terlihat dalam kedua karakter tersebut antara Catherine dengan Bradley, mereka memiliki hubungan spesial dengan pihak penguasa atau pihak pemerintah. Dan ketika mereka mendapatkan informasi mengenai korban-korban perang Vietnam dari berbagai macam jumlahnya, nama-namanya segala macam, mereka terkesan seperti ragu atau was-was ketika ingin mempublikasikan informasi tersebut, karena mungkin di pikiran mereka, apakah dengan memberitakan informasi ini nama perusahaanku atau nama media yang dipimpin mereka apakah akan turun atau
atau akan bisa dibilang seperti dikucilkan. Jadi mereka bangkrut atau bagaimana, atau mereka tetap menempuh jalan jurnalis sesungguhnya, yaitu untuk memberitakan informasi secara jujur, murni, dan fakta. Dan akhirnya, seperti dalam film lagi, mereka memutuskan untuk bodoh amat terhadap para penguasa dan tetap menjalankan tugas mereka sebagai jurnalis, yaitu memberitakan informasi tersebut secara luas kepada publik. Menurut saya untuk pelanggaran kedua itu adalah cara memperoleh informasi dari karakter Beck Dikian yang diperankan oleh Bob Odenkirk. Dia memperoleh informasi dari seorang pembocor, atau sering disebutnya di sana adalah whistleblower. Tapi whistleblower tersebut mendapatkan informasinya secara ilegal dengan cara mencuri. Ya, tidak hanya di kode etik jurnalis atau hukum jurnalis, di mana saja pasti juga mencuri itu adalah suatu tindakan kriminal, kejahatan yang tidak bisa, yang pastinya harus menempuh cara hukum. Namun, menurut saya, kenapa hal ini masih bisa dikategorisasikan bukan sebagai pelanggaran? Informasi yang dicuri ini sangat krusial dan sangat signifikan bagi publik, karena di dalam dokumen atau informasi tersebut adalah jumlah korban dari perang Vietnam dari berbagai macam jenisnya, itu banyak sekali. Dan hal-hal tersebut justru tidak diberitakan oleh pemerintah karena mereka ingin menutupi tentang apa yang terjadi di Vietnam, apa yang terjadi pada para anak muda Amerika Serikat ketika mereka berperang di Vietnam. Apakah perangnya berjalan dengan baik? Apakah perangnya sesuai dengan ekspektasi masyarakat? Mereka menang telak, atau Vietnam mudah untuk dikalahkan, atau sebaliknya, mereka tidak tahu, mereka hanya tahu bahwa para tentara Amerika Serikat di Vietnam melakukan tugasnya dengan baik dan juga mereka mendapatkan kemenangan, yang dimana sebenarnya mungkin hal tersebut belum tentu benar-benar terjadi dengan banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Sebenarnya tidak hanya dari segi tentara Amerika saja, tapi juga dari segi tentara Vietnam atau Vietnam Utara dan juga para masyarakat Vietnam. Banyak sekali yang menjadi korban dan itu tidak diberitakan. Justru itu merupakan pelanggaran untuk pemerintah karena tidak menyebarkan informasi atau tidak memberikan informasi mengenai anak-anak mereka yang ada di Vietnam. Mencuri suatu informasi atau mencuri suatu hal pasti salah, tapi di sini konteksnya adalah mendapatkan informasi untuk masyarakat luas. Menurut saya itu masih bisa dimaafkan atau dimaklumkan. Selanjutnya ini bukan pelanggaran tapi lebih ke mengapresiasi tindakan yang dilakukan para jurnalis di film. Terdapat seorang narasumber yang memberikan informasi tertentu dan ini dirahasiakan identitasnya. Dan di sini para jurnalis menggunakan hak tolak mereka untuk tidak memberikan identitas sekecil apapun dari narasumber tersebut. Jadi secara luas untuk refleksi kode etik yang dilakukan atau yang dilanggar di dalam film, menurut saya setelah dilihat, film tersebut tidak menunjukkan pelanggaran etika jurnalistik secara signifikan. Bukannya melanggar, tapi hampir melanggar seperti mencuri tadi, tapi kembali lagi mencuri tersebut untuk kepentingan publik. Para jurnalis bekerja sama untuk tetap mempublikasikan berita yang telah ada antara jurnalis dengan jurnalis lainnya. Mereka bekerja sama supaya memberikan informasi tersebut dan memberitakan informasi tersebut. Meskipun terdapat beberapa penguasa atau tokoh-tokoh penting yang tidak menyukai berita tersebut. Dan juga terdapat beberapa lonjakan atau beberapa halangan bagi para jurnalis dalam memberitakan apakah mereka harus memberitakan berita tersebut. Karena memiliki suatu kedekatan dengan tokoh yang dibahas, apakah akan merusak citra mereka. Tapi mereka tetap menjalankan moralitas mereka dengan baik, yaitu menyebarluaskan berita tersebut. Dan komitmen mereka dalam memberitakan informasi yang murni menjadi acuan bagi mereka, karena kebohongan pemerintah yang menyakitkan ini. Untuk dampak film The Post ini menurut saya ada beberapa poin yang diantaranya adalah penguatan kebebasan pers dalam menggali informasi, memberitakan informasi. Kita tidak boleh dikekang seseorang atau suatu kelompok karena kita memiliki informasi penting yang dapat merusak citra mereka. Yang padahal yang mereka lakukan ini adalah suatu kejahatan atau suatu kelicikan. Kita harus tetap berani dan juga tetap gigih dan mau untuk memberitakan meskipun terdapat ancaman terhadap kita, tapi kembali lagi menurut saya moralitas kita penting untuk masyarakat. Lalu yang kedua adalah pentingnya penjagaan nama atau kerahasiaan identitas dari seorang whistleblower atau seorang narasumber yang tidak mau diucapkan atau diberitakan namanya. Hal tersebut seperti perlindungan saksi jadinya, seperti yang terjadi di luar sana. Melindungi saksi itu penting, informasi yang dia punya bisa terus diberikan kepada kita tanpa ada rasa khawatir dari narasumber tersebut ketika
dia mau memberikan informasi tersebut, apakah identitas akan aman atau dia akan malah dicari-cari oleh orang. Itu yang menjadi dalam pembelajaran atau dampak bagi dunia jurnalis ke depannya, itu untuk menjaga identitas kerahasiaan dari seorang narasumber. Mungkin untuk keseluruhan film, itu adalah film yang bagus pada tahun 2007, untuk 2017, dengan karakternya lagi, tidak perlu saya sebutkan karakter dan aktris yang luar biasanya. Tapi mungkin film ini tidak terlalu terasa seperti sebuah, ini mungkin seperti film Steven Spielberg yang lebih serius. Contohnya mungkin, contoh film Spielberg serius yang lainnya mungkin seperti Munich tahun 2004, yang dimana salah satu karakter utamanya adalah Daniel Craig, yaitu pemain James Bond. Lalu seperti Schindler's List adalah mengenai Perang Dunia Kedua, yang dimana para tahanan disiksa oleh tentara Jerman. Mungkin dalam film seperti ini, alur atau vibes yang cocok adalah dengan film Catch Me If You Can pada tahun 2002 kalau nggak salah. Film tersebut pemeran utamanya adalah satu, Tom Hanks. Tom Hanks sudah sangat bukan sangat pasaran, Tom Hanks sudah sangat sering bermain di film Steven Spielberg, dan juga ada karakter yang dimainkan oleh Leonardo DiCaprio. Jadi bisa dibilang untuk film Catch Me If You Can pada tahun 2002 ini lebih humoris dan juga lebih, menurut saya lebih dinamis, lebih dinamik, dan juga lebih enak untuk ditonton aja daripada The Post. Karena menurut saya lebih suka film yang montage atau vibes-nya lebih humoris dan juga lebih cepat dibandingkan dengan The Post. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Terima kasih Pak Mul sudah memberikan tugas untuk mereview film ini, yang dimana saya sangat suka. Maaf bila terdapat beberapa salah kata dalam penyebutan nama ataupun penggunaan kalimat yang kurang jelas. Sekali lagi maafkan. Sekian, terima kasih.